Selamat sore semuanya. Judulnya di sini adalah Shaping Our Future with Bamboo, membentuk masa depan kita lewat bambu. Kok bambu gitu ya? Saya industrial designer. Kalau nama Indonesia biasanya dibilangnya desainer produk gitu ya. Dari dulu saya sekolah di sini, industrial design tuh ngapain aja sih? Karena ini sebenarnya sebuah profesi yang nggak terlalu dikenal. Sejak dulu, industrial designer itu muncul ketika sudah ada revolusi industri, orang mulai bikin banyak produk, perlu desain selain engineering. Akhirnya ada seorang namanya Franz Packard. Dia seorang sosiolog yang banyak mengkritik gaya hidup orang Amerika. Karena kebiasaannya adalah waktu itu industrial designer dia bilang bikin sampah aja kerjanya karena barang belum rusak, barang belum usang, sudah harus bikin baru lagi supaya roda produksi terus berputar. Hasilnya apa? Sedikit-sedikit mobil dibilang kuno, sedikit-sedikit harus ganti. Tetangga punya yang baru, dia harus punya yang baru. Jadi dia bilang waste makers, karena yang barang selesai dipakai, dikemanain, didump. Ini tahun 70-an. Lalu tahun 72, nggak jauh ya, ada desainer produk juga, Pepanek. Dia mengkritisi desainer produk sebagai profesi kedua paling bahaya di dunia. Nomor satunya apa nanti kasih tahu di luar. Atau baca bukunya. Jadi dia bilang desainer produk itu maunya bikin produk yang gaya, yang mahal, yang kinclong gitu ya. Padahal yang butuh desain itu bukan cuma orang yang punya duit, semua orang butuh desain sebenarnya. Jadi makanya di sini dia bilang juga desainer produk itu kerjanya ya tetap nyampah. Dan sedihnya ini tahun 72, ini tahun kelahiran saya. 37 tahun kemudian ini belum berubah sebenarnya, masih banyak sana meskipun udah banyak yang ke arah yang lebih peduli pada lingkungan dan sosial. Di Indonesia gimana? Nah, ini adalah ITB ketika masih baru dibangun, 1920. Masih kecil, Taman Ganesha, itu Aula Barat, Aula Timur. Ini ketika itu seni rupa itu baru jadi sekolah guru gambar. Desainer produk belum ada. Desainer produk itu baru muncul tahun 72, ketika dosen-dosen kami yang seniman mulai belajar ke Amerika, ke Denmark untuk belajar desainer industri. Sehingga kita sekarang diajarinya ini, material, production process, ada ekonomi dan sebagainya. Tapi tentu saja ada kreativitas dan estetik. Contoh produknya banyak, ada yang stool, ada yang alat komunikasi, bikin mobil. Jadi kita nggak pernah bosen di sekolah di produk karena bikin dari sendok sampai tank baja ada, dari armor sampai bikin mobil boleh gitu ya, bikin lampu juga boleh. Jadi range-nya banyak sekali dan semuanya diarahkan ke industri manufaktur. Padahal kalau kita lihat industri di Indonesia itu sebagian besar seperti apa? Kalau kita ke jalan-jalan gitu ya, kita lihat banyak, ini masuk industri yang sebelah sana sebenarnya sektor informal, tapi dia masuk ke jenis usaha atau manufaktur yang kelas kecil atau kelas rumahan. Terus kalau enggak kita nemu paling buruh. Kalaupun ada industri manufaktur, biasanya lisensi. Jadi banyak sekali merek-merek multinasional yang dikerjakan di Indonesia, tapi sifatnya adalah buruh, sehingga peran desainer produk itu belum banyak main. Padahal bayangkan, mulai 72, lulusannya banyak mulai tahun 80-an. Mereka sekarang kerja ngapain aja gitu. Kalau mereka kerja di usaha otomotif atau apapun elektronik, itu masih kerja di perusahaan asing yang keputusan desainnya bukan di Indonesia, di luar. Jadi kita hanya sampai tahap yang paling modifikasi atau marketing research dan seterusnya. Kalau kita lihat sebenarnya industri itu yang indahnya ya, kalau ada levelnya, level industri kecil, industri menengah, industri besar. Sekarang kita lihat angka di Indonesia. Ini saya dapat dari Pak Adilanto, dosen juga di SBM. Dia bilang 20 tahun saya meneliti persentase industri di Indonesia. Sekarang saya meneliti lagi. Ini presentasi beliau tahun 2010 ini. Angkanya nggak banyak berubah. Jadi kalau industri kecil kita hampir 95% di Indonesia ini. Industri menengah nggak sampai 1%, 0,5% pun nggak. Industri besar, industri barang berat dan sebagainya itu hampir 5%. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya proporsinya seperti ini, sama sekali tidak proporsional ya, jelek, masih gede di bawah gitu. Nah sekarang gimana caranya kita menaikkan kelas yang bawah ini supaya bisa naik kelas ke sana? Karena ini kan juga pengaruh ke tingkat kesejahteraan sebenarnya. Sebagai desainer produk yang akan diajukan adalah menerapkan hybrid teknologi kepada industri-industri yang kecil tadi. Kalau kita ingat tadi, industrial designer itu pasti lulusan kami itu bikin produk, pasti. Yang namanya desainer, kalau nggak bikin produk, bikin jasa ya, ada sistem, tapi pasti ada sumber daya yang terlibat di sana, material, kita main barang yang tangible, hasilnya pasti juga sesuatu yang bisa kita pegang, diproduksi, termasuk mic yang saya pegang ini, kursi yang saya lihat di sini, dan seterusnya. Di sini saya kasih
contohnya adalah dari industri produk bambu. Kenapa bambu? Dia adalah material yang sangat terbarukan untuk Indonesia, karena dari 1.500 spesies di dunia, 11%-nya itu punya kita, itu paling banyak di dunia. Karena kalau kita lihat yang hijau itu sabuk di ekuator itu, yang hijau itu adalah negara-negara di mana bambu tumbuh asli. Dan Indonesia tuh kena semua hijaunya. Meskipun jenisnya beda-beda, belum semua itu tereksplor potensinya. Yang kita tahu cuma kebanyakan yang di Jawa. Terus bambu itu juga dia sebenarnya rumput raksasa yang sangat tumbuh pesat. Jadi kalau kayu itu mungkin kita harus nunggu tumbuhnya 20, 40, 60 tahun. Bambu dalam waktu 5 tahun bisa dipanen, kekuatannya bisa mirip kayu jati tingkat 1 kalau diolah dengan benar. Nah, ini juga yang membuat bambu itu sebagai material yang paling cocok untuk menggantikan atau menambahkan material untuk kayu. Jadi ini yang saya sorot karena dia material yang sangat cepat terbarukan. Kalau kita lihat industri bambu sekarang, ini riset saya tahun 96 saya lihat di pasar-pasar sentra-sentra industri bambu, produknya itu. Sekarang saya datang lagi, produknya masih kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh pengrajin adalah repetisi dan imitasi. Mereka kadang-kadang ya kalaupun mau modifikasi sedikit, tapi belum masuk ke pasar yang baru. Jadi hasil mereka, kalaupun furniture biasanya bentuknya gelondong-gelondong itu, kalau produk lebih kecil biasanya hasilnya anyaman itu. Sehingga ketika kita punya hasilnya, traditional method yang di produk bambu yang digarap dengan fungsi tradisional, keluarannya gitu. Dalam pikiran kita dia masih tradisional, anyam, cepat rusak, kasarnya mah kampungan gitu ya. Jadi ngapain gitu? Kalau nggak dipakai banget di dapur nggak akan beli. Atau dipakai juga untuk alasan eksotismenya aja, karena dia bambu, karena dia anyam. Terus sementara itu kita tentu saja punya teknologi baru ya. Jadi ada yang udah teknologi laminated bambu, ada yang pressing dan seterusnya. Yang hasilnya biasanya berbentuk papan bambu. Jadi ini biasanya banyak dipakai untuk bangunan. Ini modifikasinya sudah banyak sekali dan campuran perekatnya juga sudah banyak. Sehingga yang kita kenal biasanya sekarang adalah kita punya dua ini, ada metode tradisional, ada metode yang advance. Tapi di metode yang tradisional, ini tadi saya bilang, jadi dia pakai proses tradisional, bambunya masih mentah, desainnya juga nggak ada, karena desainnya turun-temurun. Siapa coba yang ngedesain boboko misalkan, atau yang ngedesain tampah gitu kan nggak ada. Jadi mereka terus mengulang desain yang sama. Produknya tidak kompetitif, karena meskipun dia produk budaya tradisional, produk alat untuk upacara, atau produk khas daerah tersebut, pasti dibandingkannya dengan produk-produk bambu juga yang dari negara juga yang punya bambu, dibandingkan dengan produknya Jepang, dibandingkan dengan produknya Thailand, Vietnam dan seterusnya. Dan ini tidak bersaing karena mereka masing-masing masih punya parameter tradisional, produk tradisional dalam menilainya. Terus yang untuk produk advance ini papan bambu ini sudah banyak sekali diproduksi. Produksinya di Cina, tapi distribusinya banyak di Belanda dan di Jerman. Harganya mahal, semahal kayu kelas 1. Tapi kalau kita ngotot mau ngejar produksi ke sana, kita nggak akan nyampe. Karena Indonesia itu supply material mentahnya belum beres, terus mau bikin pabrik juga di mana belum ngerti gitu. Jadi infrastrukturnya belum mendukung ke sana. Sehingga kita perlu sebuah bentuk processing bambu material yang tepat buat kita. Sekarang ini yang ditawarkan hybrid di sini, artinya hybrid campuran dari tradisional dan advance. Yang jelas dalam hybrid method ini semuanya menggunakan proses R&D. Itu yang diajarkan juga di pendidikan formal desain di ITB sini. Harus ada research dan desain. Gimana suplai materialnya, gimana kebutuhannya, siapa yang mau pakai dan seterusnya. Desainnya tentu saja harus baru. Terus kita ingat Indonesia ini masih banyak sekali tenaga kerja baik terampil maupun terdidik yang nggak kepake. Jadi mereka perlu pekerjaan dan seterusnya. Jadi apapun yang diterapkan, dia harus labor intensif, terus dia harus memenuhi kebutuhan masa kini. Kalau mau dirunut sih sebenarnya, ini ada di tesis saya. Tapi ada 3 macam level lagi dalam hybrid, yang itu masuk lebih ke tradisional, jadi dia masih banyak sekali pakai skill anyam, skill pengerjaan tangan bambu. Makin kesini, dia makin banyak pakai bantuan teknologi seperti permesinan, atau material baru dan seterusnya. Tengah-tengahnya yang adalah merupakan campuran itu. Ini adalah pemetaan beberapa produk semacam itu. Tapi mari kita lihat lagi. Sekarang, ini adalah contoh bambu produk bambu yang menerapkan hybrid teknologi. Jadi yang paling ujung sana, dia pakai materialnya bambu veneer, jadi bambu yang dikupas. Itu sebenarnya sudah ada
Kalau di Cina ada mesinnya, tapi mesinnya yang 2 meter, yang untuk bambu besar-besar, dan pengerjaannya pabrikan banyak. Suplai bambunya lancar. Kalau di kita, bambu itu belum dibudidayakan, sehingga tukang anyam pun masih rebutan sama tukang bangunan, bikin itu ya, bikin scaffolding, rebutan sama tukang sumpit, tukang bikin tusuk gigi, dan seterusnya itu, tukang furniture gitu ya, tukang bikin gedek, wah pokoknya ramai. Belum lagi karena perubahan iklim, kadang-kadang waktunya panen tuh mereka nggak bisa panen. Jadi kok tiba-tiba hujan lagi, terus kalau mereka tebang nanti anaknya mati dan seterusnya. Ini sebenarnya krisis, padahal potensinya banyak sekali. Makanya supaya kita berubah mindset dari produk yang hanya bisa tradisional, kita ubah jadi produk yang kelihatannya modern dan seterusnya. Kita bikinkan desain yang baru dan inovatif. Terus yang sebelah sini, belum. Yang sebelah sini ini adalah tas yang kita pakai filmnya bambu. Sebenarnya dia hanya pakai ini kalau bahasa Sundanya bengku. Dia hanya pakai teknik membuat bengku sederhana untuk bikin itu kukusan ya. Kalau kita makan dimsum ada kukusannya. Nah, kita bikin kotak terus tambah material lain, tambah desain, tambah ini ada paten sederhananya sedang didaftarkan dan seterusnya. Ini baru prototipe sudah banyak yang lamar. Jadi bayangkan. Ya. Yang produk yang kanan ini kita bisa lihat di sebelah sana ada bangku. Itu dari bambu. Ini adalah yang ini. Jadi bangkunya kita bikin pakai sistem coil. Kakinya itu kuat sekali, terlalu kuat untuk kursi semacam ini sebenarnya. Ini dari bambu press yang dibubut. Jadi jadinya seperti itu. Ini juga baru prototype, tapi yang nawar sudah banyak sekali. Yang atas sebelah sana itu dia pakai sistem veneer juga, tapi tidak pakai sistem anyam. Kadang-kadang tukang sekarang atau keturunannya nggak tentu bisa menganyam, karena mereka malas belajar menganyam dari yang tuanya karena kurang menguntungkan juga hasilnya. Mereka mendingan jadi tukang ojek gitu, duitnya jelas. Nah, sekarang mereka kita yang tidak bisa nganyam, kita kasih ilmu lain. Jadi oke, nggak usah dianyam, tapi paling nggak harus masuk ke lifestyle kita. Ya, ini kalau kita bikin perbandingan sederhananya. Jadi kalau dari satu batang bambu yang 4 meter, kalau dijual biasa itu harganya 4.000, jual mentah ya. Terus kalau dibikin tampah, dia bisa menyediakan mungkin dari 4 ini bisa jadi sekitar 10 tampah. Ngasih kerjaan ke seorang penganyam tampah tuh 1,5 hari, orangnya dapat 25.000. Kalau misalkan dibikin yang pincuk tadi, yang pakai veneer, itu bisa jadi kira-kira 32 pincuk. Terus dia memberi 16 hari kerja untuk satu orang, dengan upah dia bisa jual itu semua total harganya 192.000. Kalau dibikin tas yang tadi, kira-kira jadi 8, kira-kira memberi 10 setengah hari kerja, dan dia bisa dapat 2 juta sekian kalau dia jual ini. Jadi di sini kita bilang perbandingan kasar. Ini saya bilang masih estimasi juga, karena yang kita hasilkan di kampus ini adalah prototype dan industrinya belum jalan. Yang kita sediakan di sini karena kita tool lab produk, jadi kita hasilkan prototype. Sedangkan kalau mau dibikin industrinya lagi, ya kita perlu sebuah entitas lain selain kampus untuk jalanin bisnisnya. Ini yang kita perlukan sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang itu pengangguran banyak lah, bencana ini itu, mikirin politik juga nggak jelas. Seperti kata presenter sebelumnya di video tadi, jangan bergantung pada politisi. Yang bisa kita lakukan sendiri kita lakukan. Jadi kalau desainer produk jangan mau dibilang kerjanya tukang nyampah aja, tapi kita lihat produk yang kita ciptakan memberi apa buat masyarakat tempat produk itu dibuat, tidak mengeksploitir, terus sadar sama sumber daya di sekitarnya. Tidak hanya di bambu, teman-teman senior saya sebelumnya juga sudah menerapkan teknologi hybrid ini sebenarnya, tapi di material lain. Yang di sana itu radio kayu merek Magno, karya Mas Singgi dari Temanggung. Ini sudah banyak memenangkan award internasional, dan bahannya padahal sederhana, dari hutan rakyat, dari kayu limbah, kayu kopi, kayu mahoni, kayu albasia. Yang sebelah kanan ini karya Mas Hadi Nugraha, sekarang sedang ngambil S3 di Helsinki. Dia campurkan batok kelapa. Batok kelapa itu bentuknya kan random. Kita nggak bisa ngatur kelapanya, berikan saya batok diameternya 20 cm, kan nggak bisa. Jadi batok itu datang dalam berbagai ukuran. Terus dia bikin yang namanya produk craft itu pasti ada sesuatu yang organik, tapi dia bikin sesuatu yang standar juga. Jadi itu juga hybrid. Di sini standarnya itu jelas kayu yang bisa dikontrol ya, sama bakinya. Jadi ini juga dia sudah pasarkan. Terus ini karya dari Mas Adi juga, kerjasama dengan Kira Nusantara yang ada di Cibiru di Bandung sini. Desain yang memanfaatkan juga sentuhan tradisionalnya masih ada. Ini juga hewan-hewan khas Indonesia, ada kebo, ada badak gitu ya. Tapi ini kotaknya dibikin sangat halus, etsa logamnya juga sangat halus.
dan ini juga termasuk teknologi yang ke arah sana. Jadi untuk mengisi segitiga itu, untuk mengisi proporsi yang tidak imbang itu seperti lagi saya bilang lagi, sebagai desainer atau siapapun kita, kalau kita bikin kerjaan di suatu tempat, kita lihat dulu lokalisasinya apa, terus kita temukan, lalu harus kita hargai dan tidak dipaksa. Kadang-kadang yang salah dari desainer tuh merasa udah dapat pendidikan, terus datang ke suatu tempat, pokoknya saya tahu desain ini bagus, kamu harus bikin gitu. Itu namanya bukan desainer, itu buyer. Jadi yang suka nekan-nekan harga gitu ya. Kalau desainer dia harus lihat kemampuan lokalnya apa. Terus desainer yang ngerti material biasanya juga harus lihat kemampuan material itu sampai mana dan jangan dipaksa. Kalau misalkan bambu itu dia sifatnya lentur dan dia kuat, tapi dia lemah kalau misalkan dari batang terus dipotong. Yang berdiri lampu itu dengan ujung hijau di atasnya itu bambu biasa ya, bambu gelondong. Nah itu kalau kita belah, itu dia dengan segera lemah, dia kehilangan kekuatannya sangat banyak. Nah kayak gitu-gitu tuh harus diketahui oleh desainer dan harus dicari solusinya gimana supaya perlakuan terhadap materialnya tepat. Ini berlaku untuk semua biasanya serat alam. Dan kita harus menerapkan teknologi yang bisa diurus oleh IKM itu sendiri. Jadi jangan sampai kita ngasih mesin mahal, rusak, nggak ada yang bisa benerin, udah aja jogrok di pojok gitu ya, nggak dipakai. Jadi kita, saya dan teman-teman di Desain Produk juga pernah bikin mesin tapi untuk ukuran IKM, untuk yang menyerut bambu tadi, supaya kita nggak usah beli mesin dari Cina yang gede ya, sepanjang 2 meter dan seterusnya, tapi ketika sampai di sini nggak ada yang bisa ngerjain karena bambunya juga nggak ada. Jadi kita buatkan mesin yang ukurannya kecil, bekerja sama dengan mesin juga. Akhirnya kalau kita mau terus menciptakan masa depan yang baik untuk Indonesia yang masih banyak sekali masalahnya, pelan-pelan dari yang kita bisa buat sendiri, sementara ini mungkin bisa jadi sustainable enterprises dan society yang harus kita olah terus. Yang kita sebagai yang beruntung sempat kuliah, sempat mengecap pendidikan tinggi, pendidikan formal itu harus selalu membantu mereka sebenarnya untuk memberdayakan. Terima kasih.